Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila numerik. Judul Trisula Pancasila. Prolog. 5 sila dalam Pancasila hakikatnya merupakan 5 prinsip dasar atau basic principles yang menjadi fondasi ontologis, etis, dan konstitusional bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan sekedar rumusan normatif, ya, melainkan merupakan kerangka nilai yang hidup dan bekerja atau operasional, ya, dalam seluruh sistem kebangsaan. Namun, untuk membaca, memahami, menafsirkan, dan mengoperasionalkan kelima sila dalam Pancasila tersebut secara utuh dan dinamis, diperlukan pendekatan 3 sudut pandang, disebut dengan Trisula, yang merupakan 3 sudut pandang yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Sebelum berlanjut, perlu kami kemukakan ya semacam disclaimer ya, bahwa Trisula dalam hal ini atau dalam konteks ini bukan merupakan pemerasan atau pengerucutan 5 sila Pancasila kemudian menjadi 3 sila, itu bukan seperti itu. Trisula merupakan cara baca ya atas Pancasila ya, agar Pancasila itu menjadi hidup dan operasional. Nah, Trisula dapat dianalogikan sebagaimana senjata Trisula ya, yang tiap dari ujungnya ya, ujung dari Trisula itu merepresentasikan dimensi pembacaan yang bervariasi ya, secara sama-sama tajam, presisi, dan efektif. Misalnya dimensi konstitusional, ya, dimensi filosofis, serta dimensi ideologis ya. Yang ketiganya itu sama-sama berfungsi sebagai instrumen ukur untuk menilai kadar ya kepancasilaan suatu objek ya, misalnya manusia, lembaga, bisa kebijakan ya, maupun objek bahasan ya, seperti program, regulasi ya, strategi pembangunan. Nah, 3 aspek Trisula tersebut adalah aspek formal, aspek esensial, dan aspek potensial. Dengan demikian Pancasila itu tidak lagi dibaca secara linier atau parsial, ya, melainkan harus dibaca secara multidimensional dan integral. Sedemikian sehingga kelima sila dalam Pancasila itu tidak berhenti sebagai sebuah teks ideologis ya, semata-mata ya, melainkan menjadi perangkat epistemologis dan evaluatif yang hidup gitu ya, tajam ya, operasional serta relevan dalam menimbang arah dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sula pertama dari Trisula yakni Pancasila dalam aspek formal diterjemahkan menjadi kaidah-kaidah ya, sebagai bahan penyusun hukum positif NKRI. Dalam hal ini, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum positif NKRI. Sula kedua dari Trisula, ya, Pancasila dalam aspek esensial diterjemahkan menjadi sistem nilai ya, sebagai bahan penyusunan cara berhikmat kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan filosofi, ya, filosofis masyarakat NKRI. Sula ketiga dari Trisula, yakni Pancasila dalam aspek potensial, diterjemahkan menjadi rasa keadilan masyarakat, ya, sebagai bahan penyusunan cara berkeadaban, ya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan ideologi bangsa di NKRI. Kita lihat rinciannya lebih jauh. Ya. Sula pertama, aspek formal, kaidah hukum positif sebagai landasan konstitusional. Pada sula pertama ini, Pancasila diterjemahkan sebagai kaidah-kaidah, ya, unsur-unsur noktah dari aspek formal yang menjadi sumber penyusunan hukum positif. Ya. Nah, dalam perspektif ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Kemudian sebagai landasan normatif pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai fondasi legitimasi sistem ketatanegaraan. Ya. Dan sebagai batas-batas perilaku administrasi dan operasional lembaga-lembaga negara, ya, untuk senantiasa setia kepada Pancasila. Dan sebagai landasan hubungan perilaku kemasyarakatan dan kenegaraan yang keteraturannya itu dibimbing oleh kepancasilaan. Pendekatan seperti ini menegaskan bahwa karakter bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ya, sebagai negara hukum itu, ya, Rechtsstaat. Ya. Artinya tata kelola kenegaraan itu harus bertumpu pada sistem hukum yang berakar, ya, berakar dari nilai-nilai Pancasila. Sula kedua, ya, aspek esensial, ya, sistem nilai dan hikmat kebijaksanaan, ya, sebagai landasan filosofi atau filosofis. Ya. Sula kedua ini menempatkan Pancasila sebagai sistem nilai. Ya. Dalam hal ini Pancasila itu tidak berhenti, ya, sebagai teks normatif, ya, nah, melainkan Pancasila menjadi sumber hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, aspek esensial ini mencakup landasan filosofis kehidupan masyarakat, dasar moral dalam musyawarah dan pengambilan kebijakan, ya. Juga berfungsi sebagai dasar dari penentuan solusi dan atau pemilihan, ya, pada ukuran dan keterpilihan dalam perwakilan. Kemudian juga berfungsi sebagai pedoman etika kepemimpinan dan juga berfungsi, ya, sebagai penentuan metode dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat. Nah, ini terkait dengan PRSP, ya. Mengenai apa itu PRSP itu dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya, ya, tentang Pancasila numerik yang khusus membahas tentang PRSP. Pada tahap sula kedua ini, Pancasila beroperasi sebagai filsafat hidup kolektif, gitu, ya, filsafat hidup kolektif yang menuntun masyarakat, ya, dalam menimbang kepentingan umum secara berhikmat dan bijaksana. Sula ketiga, ya, aspek potensial atau rasa keadilan masyarakat, ya, sebagai landasan ideologi. Sula ketiga menggarisbawahi, ya, dimensi potensial Pancasila sebagai rasa keadilan masyarakat. Ya.
Nah, dimensi ini menekankan bahwa keberadaban sosial merupakan manifestasi nyata dari internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam konteks ini, keberadaban itu menjadi ukuran kualitas masyarakat, ya. Rasa keadilan, ya, mendahului formalisasi hukum. Kemudian penyelesaian sengketa, ya, didahulukan melalui musyawarah dan kekeluargaan. Kemudian juga menunjukkan citra keindonesiaan yang khas dalam masyarakat dunia. Nah, Trisula mengajarkan bahwa dalam urusan kemasyarakatan, ya, pendekatan rasa keadilan dan keberadaban itu perlu, ya, bahkan harus diutamakan, ya, sebelum melangkah kepada pendekatan formal, ya, melalui hukum gitu. Nah, dalam hubungan sosial, rasa keadilan masyarakat, juga keberadabannya, itu menjadi prioritas utama. Nah, ketika masyarakat telah beradab dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, maka kebutuhan terhadap regulasi yang detail dan represif dalam konteks ini hukum itu menjadi minimal. Urutan kenegaraan dan kemasyarakatan. Salah satu gagasan penting dalam sistem Pancasila numerik adalah adanya perbedaan urutan implementasi, yakni A, ya, secara kenegaraan, maka urutan dari Trisula itu dari sula pertama menuju sula kedua, kemudian sula ketiga. Nah, negara dalam hal ini dipahami dari kerangka hukum positif terlebih dahulu atau di awal gitu. Yang pada dasarnya memang demikian. Hal ini menegaskan bahwa NKRI adalah negara hukum, ya. Sehingga segala tindakan kenegaraan atau ketatanegaraan harus memiliki legitimasi normatif. Nah, kemudian yang B, secara kemasyarakatan, urutannya dibalik itu dari sula ketiga, kemudian menuju sula kedua, dan terakhir adalah sula pertama. Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran keberadaban sebuah bangsa itu bukan terletak pada banyaknya pasal-pasal hukum gitu, melainkan pada sedikitnya masyarakat yang harus dipagari oleh hukum. Kurang lebih seperti itu. Kontribusi dan relevansi kontemporer. Konsep Trisula Pancasila, ya, berkontribusi, ya, penting, ya, dalam pertama reformasi hukum nasional. Ini dalam rangka menghindari munculnya hiperregulasi, ya, dengan cara memperkuat internalisasi nilai-nilai. Kemudian juga penguatan budaya musyawarah, yakni menekankan penyelesaian konflik atau sengketa, ya, melalui pendekatan kekeluargaan. Kontribusi berikutnya adalah pada etika kepemimpinan publik, ya, yakni mengintegrasikan sistem nilai, ya, ke dalam kebijakan, ya, sehingga bukan mengutamakan atau sekedar legalitas formal. Berikutnya, ya, kontribusi berikutnya adalah pada pembangunan peradaban bangsa. Trisula Pancasila menjadikan keberadaban sebagai indikator utama, ya, kemajuan gitu, ya. Bukan sekedar diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau adanya kompleksitas aturan atau regulasi gitu. Nah,
Dalam konteks Indonesia modern, ya, yang menghadapi berbagai saling sengkarut kompleksitas globalisasi, ya, pendekatan Trisula Pancasila dapat menjadi atau berfungsi, ya, penting, ya, sebagai kerangka strategis untuk menjaga keseimbangan antara hukum, ya, moralitas, dan rasa keadilan sosial. Sintesis konseptual, ya, Pancasila sebagai sistem dinamis. Nah, sistem atau metodologi Pancasila numerik menunjukkan bahwa Pancasila itu bukan sekedar 5 sila yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai sebuah sistem integratif, ya, yang sifatnya formal dalam struktur negara, filosofis dalam sistem nilai, dan empatik dalam merasa keadilan sosial. Nah, Trisula itu menjadi instrumen analitis, ya, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan relasi sosial, ya, itu senantiasa berada dalam orbit nilai-nilai Pancasila. Konsep Trisula Pancasila menghadirkan pembacaan sistemik terhadap Pancasila, ya, sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, yakni melalui 3 aspek: formal, esensial, dan potensial. Ya, aspek formal, aspek esensial, dan aspek potensial. Ya. Sedemikian sehingga Pancasila itu ditempatkan sebagai fondasi hukum, sistem nilai, sekaligus sebagai manifestasi rasa keadilan masyarakat. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, ya, semata-mata, melainkan juga oleh kedewasaan moral dan keberadaban masyarakatnya. Gitu, ya. Semakin tinggi internalisasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, semakin sedikit kebutuhan terhadap kontrol hukum yang katakanlah represif. Nah, dengan demikian, Trisula Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, melainkan sebagai dan utamanya sebagai tawaran praksis menuju peradaban Indonesia yang adil, bijaksana, dan bermartabat. Yang pada akhirnya menjadikan Pancasila itu benar-benar hidup, ya, dan operasional dalam kehidupan masyarakat sehari-hari bangsa Indonesia. Highlight, ya, penjagaan terhadap kesetiaan pada Pancasila, ya, itu berbentuk Pusat Studi Pancasila Numerik, disingkat PS-Panum, ya, untuk menjalankan, ya, kajian mengenai tafsir dan terjemahan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ya. Setiap kegiatan dan produk ketatanegaraan senantiasa dikawal oleh Pancasila numerik, ya, ya, sebagai sistem atau metodologi, ya, sehingga menjadikan Pancasila itu hidup dan operasional. Sebagai contoh implementatif adalah, ya, eksisnya kajian akademik konstitusional, kemudian kajian persepsi akademik, ya, terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, juga, ya, adanya lembaga institusi, ya, batal demi hukum, ya, ya, juga institusi pardon, dan seterusnya. Epilog. Konsep Trisula dalam sistem Pancasila numerik memperkaya filsafat Pancasila dengan menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar deklarasi normatif, melainkan
sistem hidup yang bekerja secara terpadu, ya, melalui 3 ranah fundamental, yakni hukum sebagai struktur keteraturan, ya, nilai sebagai landasan moral, dan rasa keadilan sebagai dimensi batiniah yang memberi legitimasi eksistensial. Melalui kerangka ini, Pancasila dipahami sebagai mekanisme dinamis dalam sinergitas cipta, rasa, karsa, dan karya, ya, yang merupakan anasir sosok manusia hingga anasir aktivitas ketatanegaraan, ya, dalam skala negara. Ini berimplikasi bahwa pembangunan negara hukum harus berjalan seiring dengan pembangunan keberadaban. Karena tanpa internalisasi cipta, rasa, karsa, dan karya, ya, hukum cenderung menjadi represif, ya, serta kehilangan legitimasi. Ya. Ya, dengan demikian, Trisula merupakan paradigma praksis operasional yang mentransformasikan dan mengoperasionalkan Pancasila, ya, dari yang sebelumnya pada ranah ideologi, ya, semata-mata menjadi sebuah kekuatan real gitu, dalam rangka membangun peradaban Indonesia dan dunia secara adil dan beradab. Lahirobbil alamin, wallahu alam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.